Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Kali ini saya akan membahas tentang cara membaca hasil iklan di Google Ads ya. Nah, membaca hasil iklan ini adalah untuk mengevaluasi apakah iklan kita sudah tepat sasaran atau belum, kemudian apakah sudah profit atau belum iklan kita, dan apa yang harus kita lakukan dengan melihat data yang muncul dari iklan yang sudah kita jalankan. Ya, nah video ini saya akan bahas dengan contoh di akun saya ini salah satunya. Ya, setelah teman-teman nanti masuk ke akun Google seperti ini, di akun Google Ads ya maksudnya, di dashboard kita akan bisa menuju ke menu kampanye ya. Ke menu kampanye, nanti di sini akan ada daftar kampanye yang sudah pernah kita buat. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu yang saya munculkan, yaitu yang pujianto.web.id. Ini adalah kampanye untuk jasa pembuatan website saya. Nah, saya di sini bisa melihat ya langsung saja untuk secara default. Nggak usah diotak-atik, kolomnya ini ada seperti ini. Ini yang muncul, yang paling umum adalah tentang data-data ini gitu. Anggaran, kemudian jenis strategi biddingnya, statusnya, dan seterusnya sampai dengan CTR. Nah, kalau teman-teman tampilannya nggak sama seperti ini, untuk kolom-kolomnya ini bisa diganti di sini. Klik menu kolom ya, kemudian ubah kolom, dan kolom apa yang akan kita tampilkan, yang ingin kita tampilkan atau urutannya kita bisa ubah-ubah di sini nih. Ini yang sudah baku, yaitu kampanye, anggaran, kemudian jenis strategi bidding dan status ini sudah dikunci, nggak bisa diotak-atik ya. Tapi untuk yang lainnya ini bisa kita geser-geser ya. Ini bisa kita geser-geser atas ke bawah gitu ya. Dan juga bisa kita tambahkan lagi untuk kolom yang lain ya. Misalnya di sini ada kolom visibilitas ya. Kita lihat untuk rasio terlihat. Kemudian ada tayangan iklan terlihat gitu ya. Dan kemudian kalau sudah kita ambil ya di sini kolom-kolomnya, kemudian kita bisa klik terapkan. Nah, nanti di sini kolomnya akan berubah gitu. Nah, kolom apa saja yang perlu ditampilkan itu tentunya tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Ya, nggak akan sama ya, nggak harus sama kolomnya seperti yang saya ini. Nah, tapi kalau bagi saya yang paling penting ketika kita melihat iklan yang pertama kali kita jalankan atau kita menjalankan iklan untuk beberapa waktu gitu ya, kemudian kita akan evaluasi. Yang paling penting saya lihat adalah di bagian CTR di sini ya. CTR atau kalau di bahasa Indonesianya adalah rasio klik tayang. Itu adalah nilai yang mengukur ya seberapa sering orang ngeklik setelah iklan kita ditampilkan. Ini akan berkaitan dengan tingkat kesesuaian iklan kita dengan target kita. Semakin menarik iklan kita, semakin sesuai dengan yang mereka cari, tentunya CTR-nya akan semakin tinggi. Contohnya misalnya nih, seperti ini, kita buka Google, kemudian misalnya mencari dengan kata kunci jasa pembuatan website gitu ya, contohnya nih. Nah, kalau kita lihat di sini, scroll ke bawah ya, di sini biasanya ada iklan yang muncul. Nah, ini contohnya nih, ada iklan jasa website murah. Nah, saat iklan ini ditampilkan, ini juga ada iklan lagi ditampilkan gitu ya. Iklan tampil tapi nggak diklik ya. Nah, ini tentunya akan menurunkan CTR. Jadi berapa kali iklan ditampilkan dengan kata kunci yang diketikkan di sini, kemudian berapa kali diklik ya. Nah, itu akan menentukan CTR. Misalnya 100 kali iklan tampil, muncul, misalnya dari 100 kali itu ada 10 yang ngeklik gitu ya. Nah, itu berarti CTR-nya 10%. Kalau misalnya 100 kali ditampilkan hanya diklik sekali, itu berarti CTR-nya 1% gitu ya. Nah, semakin tinggi nilai CTR berarti semakin bagus iklan kita atau sesuai dengan target market kita dan membuat mereka mau ngeklik iklan kita ini. Dan berkaitan dengan ini nih ya, sering banget teman-teman itu melakukan kesalahan yang akibatnya menurunkan nilai CTR. Dan akibat dari CTR yang turun ini dampaknya nanti iklan kita kualitasnya akan menurun. Dengan kualitas menurun, maka nanti harga iklannya bisa menjadi lebih mahal, kemudian juga berpotensi iklan kita akan semakin jarang ditampilkan. Nah, lalu apa kesalahannya yang itu berakibat pada menurunnya CTR? Nah, teman-teman pemula biasanya nih ya, yang konsultasi dengan saya itu, mereka bolak-balik ngecek iklannya di pencarian Google langsung ya. Misalnya pagi-pagi dia ngecek iklannya muncul nggak jasa pembuatan website gitu ya. Pagi ngeklik nih, ngecek, oh iklan saya muncul, nongol gitu ya. Nah, ini sudah oke. Nanti siang ngecek lagi, oke.
Tapi karena kita yang punya iklan, kan kita nggak akan ngeklik iklan ini nih ya. Ya, kita dilema juga. Kalau kita ngeklik, ya kita kena biaya, ya. Biaya kita akan berkurang, biaya saldo kita. Kalau kita nggak klik, itu akan menurunkan nilai CTR. Jadi iklannya muncul, tapi nggak diklik. CTR-nya akan turun, dan kualitas iklan kita akan dianggap jelek oleh Google Ads. Jadi, teman-teman nggak usah sering-sering atau bahkan kalau saya sih nggak pernah ngecek iklan saya langsung di sini. Ini karena kebetulan iklan saya sedang nggak running, jadi saya mengetikkan kata kunci ini ya untuk ngecek sebagai tutorial ini gitu. Kalau iklan saya sedang running untuk jasa pembuatan website, saya nggak pernah cari-cari atau ngecek iklan saya sudah muncul atau belum. Tapi saya cukup lihat di bagian Google Ads-nya saja, di dashboard. Ini kita lihat di bagian tayangan. Nah, ada tayangan apa enggak? Ketika ada tayangan ya sudah, berarti iklan kita sudah tayang. Tinggal kita pantau untuk data yang lainnya. Oke, jadi begitu sekali lagi teman-teman ya untuk masalah CTR. Jangan sering-sering atau kalau bisa jangan pernah ngecek iklan kita langsung di pencarian Google. Cukup kita lihat saja di dashboard Google Ads untuk memastikan iklan kita tayang atau enggak. Kemudian untuk masalah konversi atau masalah biaya ini sebenarnya tergantung dari bisnis kita masing-masing. Seberapa besar kita bisa mendapatkan keuntungan untuk setiap konversi yang terjadi, ini juga akan membuat kita bisa mempertimbangkan apakah konversi seperti ini sudah bagus atau belum. Misalnya untuk kasus di contoh iklan ini ya, untuk jasa pembuatan website, dengan konversi sebanyak 189 dan biaya per konversinya 35.000, kemudian total biaya yang dikeluarkan adalah 6.700.000 gitu ya. Ini saya bisa mengatakan kalau bagi saya di bisnis jasa pembuatan website ini masih sangat oke, teman-teman. Ya, masih sangat untung. Jadi iklan ini masih bisa kita jalankan. Karena untuk jasa pembuatan website itu kan keuntungannya cukup besar ya. Misalnya saja dari 189 konversi, ini adalah 189 orang yang bertanya atau ngechat ke WA, kemudian konsultasi mau bikin website gitu ya. Dari 189 misalnya separuhnya saja, atau anggap saja misalnya 50 saja. 50 orang yang order ya. Dan untuk order website itu minimal keuntungannya adalah kalau di saya minimal 1 juta gitu ya, itu minimal, dan bahkan bisa lebih, ada yang sampai dengan puluhan juta bahkan. Jadi kalau dibuat rata-rata 1 juta dan ada 50 orang yang order gitu ya, dari 189 ini, maka ini sudah lebih dari biaya yang kita keluarkan untuk beriklan. Ini hanya 6.700.000 ya. Misalnya ini ada 50 kali 1 juta kan 50 juta. Jadi ini masih sangat untung. Oleh karena itu dengan CTR yang hanya 7,6% ya, dengan biaya per konversinya sampai dengan 35.000, ini masih layak untuk dijalankan untuk jasa pembuatan website untuk iklan ini gitu. Nah, kalau di bisnisnya teman-teman masing-masing ya, misalnya untuk jasa servis AC atau jasa servis komputer atau jualan produk fisik ya, produk lain gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa mempunyai KPI sendiri ya, patokan untuk merasa ini sudah baik atau belum ya. Tentunya melihat dari keuntungannya. Per konversinya itu teman-teman bisa mendapatkan keuntungan berapa dan biaya yang dikeluarkan berapa. Yang jelas yang paling penting adalah kita perhatikan di CTR. Kalau CTR-nya bagus, berarti iklan kita menarik untuk diklik gitu. Nah, tapi juga jangan terjebak ketika CTR-nya bagus, kok konversinya jelek gitu, nggak banyak yang konversi. Berarti ada yang salah ya di bagian yang mengurusi tentang konversi. Apa itu yang mengurusi tentang konversi? Yaitu di bagian landing page-nya atau website-nya, teman-teman. Misalnya seperti ini ya, saya membuka website di Google ya, kemudian mencari jasa pembuatan website gitu ya. Nah, iklan kita itu, iklan yang muncul di sini nanti, ini tugasnya adalah untuk mendorong orang masuk ke website atau landing page penawaran jasa pembuatan website-nya gitu ya. Nah, misalnya ini menarik nih iklannya, saya klik ya. Ini nanti CTR-nya misalnya bagus iklan kita ya. Banyak yang ngeklik gitu, setelah website muncul banyak yang ngeklik. Nah, tapi setelah membuka websitenya seperti ini, saya nggak melakukan konversi, nggak melakukan pembelian. Nah, artinya tugas dari iklan untuk membawa orang dari Google ke website ini sudah selesai. Nah, kemudian tugas berikutnya untuk membuat orang yang sudah sampai di website ini melakukan konversi atau melakukan pembelian adalah website ini sendiri, penawarannya atau landing page-nya. Apakah penawaran ini menarik atau enggak gitu ya, sehingga
akan membuat orang untuk melakukan konversi atau melakukan pembelian. Nah, jadi kalau CTR-nya tinggi, tapi konversinya rendah, yang kita koreksi adalah di bagian website atau landing page-nya. Kemudian kalau ternyata CTR-nya kecil, ya nggak terlalu besar, jarang-jarang yang ngeklik, tapi kalau yang ngeklik banyakkan konversi gitu ya, konversinya tinggi, cukup tinggi yang melakukan konversi. Nah, itu berarti websitenya sudah bagus, tinggal iklannya. Kata-kata iklannya harus kita perbaiki agar lebih menarik, agar lebih banyak yang ngeklik lagi. Karena ketika nanti iklannya CTR-nya tinggi, konversinya juga akan lebih tinggi lagi. Kalau di bagian website atau landing page-nya sudah bagus, sudah bisa berhasil membuat banyak konversi. Oke, jadi begitu ya teman-teman, cara simple untuk membaca data iklan yang sudah kita jalankan di Google Ads ya. Jadi nggak perlu membaca yang rumit-rumit, kita cukup simple saja untuk mempertimbangkan apakah iklan kita sudah bagus atau belum, apakah kita sudah untung atau belum, itu aja. Kalau yang rumit-rumit, yang metrik-metrik lainnya nanti, itu mungkin akan saya bahas di video lain ya. Atau kalau teman-teman mau belajar secara terstruktur tentang Google Ads ya, yang dipandu dari tahap awal sampai dengan step by step-nya secara berurutan, Anda bisa ikuti kelas online saya ya di sini, pujianto.id/gads ya, atau linknya ada di deskripsi, silahkan dibaca. Nah, ini cara untuk menjalankan Google Ads ya, khususnya untuk bisnis jasa ini yang lebih relevannya gitu ya, atau sebenarnya bisa diterapkan juga untuk bisnis-bisnis yang lain. Yang jelas kalau di kelas online materinya lebih terstruktur, lebih berurutan, dan Anda bisa konsultasi langsung dengan saya melalui WhatsApp ya untuk menjalankan iklan Google Ads. Silakan cek linknya di deskripsi. Kemudian untuk di video-video selanjutnya saya akan bahas lagi nanti tentang Google Ads, cara pasang iklan di Google Ads terbaru 2024 ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.